Sebab syirik jamaah menghilangkan semuanya, menggugurkan seluruh amalan. Menduakan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, tapi palak doan todengi mangiriko banga. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, tapi apalat todengi mangirisaukan saukanga. Dia membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi niat todong boy nanapal kalawompo. Ini kesyirikan, menggugurkan amalan. La ilaha illallah mengajak kita untuk hanya Allah satu-satunya disembah, tidak yang lainnya. Sebab memang hanya Allah satu-satunya sembahan, tidak ada sembahan selain Allah. Yang lain itu hanya dianggap orang anggap bisa disembah, padahal bukan. Sama ini, anggap ini emas, anggap ini emas ini. Siapa yang menganggap ini emas, maka apa? Dianggaplah emas, tapi selamanya bukan emas. Demikian pula sembahan-sembahan yang ada yang menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini, menyembah itu. Itu hanya karena ada orang yang bilang sembahan, tapi sembahan hanya satu. Sebab yang mencipta hanya satu, yang memiliki alam semesta hanya satu, yang mengatur hanya satu, yang memberi hanya satu, yang menahan hanya satu, yang memiliki, menguasai, mengatur semuanya hanya satu. Kalau begitu hanya satu yang disembah. Itulah la ilaha illallah. Itu maknanya. Harus Allah semata yang dibesarkan, diagungkan, diserahkan seluruh ibadah kita, jangan yang lainnya. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sekutukan walaupun selain Allah itu hanya sekedar sebagai perantara. Dia datangi kuburan misalnya, dia yakin yang dikubur itu bukan pencipta, bukan yang menguasai, memiliki, tetapi yang dikubur ini orang baik di sisi Allah, dekat di sisi Allah. Saya perlu melalui dia supaya sampai kepada Allah, maka dia berilah dia minta kepadanya. Kita katakan perbuatan ini justru merupakan kesyirikan yang sebenarnya yang ada di zaman Nabi. Dalilnya orang musyrikin bilang, lihat orang musyrikin bilang, haula syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrikin di zaman Nabi itu mengambil perantara tandingan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Untuk apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak berdoa kepada mereka, kami tidak memberi kepada mereka, kami tidak memberi sesajian kepada mereka, kecuali dengan maksud supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ucapan orang musyrikin dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah tidak ingin diduakan walaupun hanya sekedar perantara. Karena itu Allah turunkan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Sampaikan ya Muhammad, hanya milik Allah seluruh syafaat, seluruh perantara juga miliknya Allah, jami'an seluruhnya. Karena itu minta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lainnya. Sebagaimana dia semata yang berhak untuk disembah, maka dia semata pula, iya, sebab dia semata pula sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, Rabb alam semesta.